Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yakia tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sedulur samoroso, saya hari ini akan mempraktekkan ritual dana gaib, ya, ritual dana gaib yang seringkali dipertontonkan, dipromosikan, yang mulai dari harga 350 dapatnya 500 juta. Hari ini saya tanpa modal, ya, tapi ini hanya hiburan, ya, hanya contoh, karena bagi saya uang gaib itu gak bisa diapa-apain, hanya bisa dilihat, tidak bisa dimanfaatkan. Ininya itu. Jadi jangan sampai salah paham, ya. Saya hanya menggunakan yang pertama minyak, dan kemudian ada media keris, ya. 3 wangi-wangian yang lain sebagainya. Hanya itu yang saya pakai, sedulurku. Di sini saya akan mempraktekkan menarik uang gaib. Ini saya menyiapkan kaleng, ya, kaleng kosong, ya, dan di dalam nggak ada apa-apa, benar-benar kosong, ya. Jadi saya akan dekatkan lah, karena saya sendiri ini, lihat ya, kosong, ya, nggak ada apa. Nah, ini saya dengan media keris yang harus memang khusus kerisnya, ya. Oke. Jadi saya mencoba menarik, berhasil atau tidak dilihat nantinya. Proses pertama, ada satu ritual, serangkaian ritual, ya, yang nanti saya jelaskan. Ya, ini bukan untuk ditiru. Ini hanya saya mengedukasi, saya mengijazakan pemahaman tentang dana gaib. Ya, jangan sampai salah paham di sini. Ya, oke. Dupa, saya mau ngambil dupa dulu, sebentar. Oke. Ini dupa. Minimal 3, kalau bisa lebih banyak jauh lebih bagus. Dupa minimal 3, lebih banyak lebih bagus, ya. Dan dupa ini memang harus di ritual khusus juga, jadi bukan dupa sembarangan, makanya saya simpan khusus, ya. Kita cek semuanya dulu, ya. Kita pastikan ini nggak ada apa-apa. Ingat, ini hiburan, bukan untuk diseriusin atau ditiru, ya. Sekedar hanya untuk hiburan. Berhasil atau enggak yang namanya hiburan, kalau enggak berhasil ya sudah, ya, korek. Aduh, bentar, korek, bentar ya, saya mau ngambil korek, perlu. Oke, ya, kita bakar dupanya. Ini memang metode pemanggilan, ya, pemanggilan menggunakan makhluk-makhluk gaib, ya.
Ini harus dilakukan tepat pukul 12 malam ke atas, karena ritual itu bagusnya malam. Bentar ya. Jadi oke. Bentar ya, saya mau recall sebentar. Saya mau ritual sebentar ya. Saya akan undang dan dia akan memberikan kode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur gaib, jagat kol kabeh. Wujud. Ya. Oke. Kita lihat ya. Ya. Saya dekatkan kameranya. Ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Ya. Saya ini nggak suka ada dusta di antara kita. Ya. Ya, nggak banyak karena saya nggak tahu diberikan berapa, tapi uang ini akan kembali lenyap nantinya sedulur. Ya, intinya saya ingatkan, jangan percaya dengan barang-barang seperti ini. Ya, jangan percaya dengan keris ataupun apa, karena ini hanya piranti. Percaya tetap sama Allah. Ya, karena segala kekuatan itu datangnya dari Allah. Mau itu makhluk gaib dan sebagainya, makhluk jin, itu dari Allah, sedulur sambung rasa. Ya, dan ingat, ini hanya hiburan. Ya, hati-hati, penipuan dana gaib, uang gaib seperti ini itu nggak ada, itu hoax. Terus bagaimana yang dilakukan Ki Sambung Roso? Ya, percaya terserah, nggak percaya terserah. Yang jelas saya tidak pernah menawarkan jasa uang gaib atau dana hibah. Ki Sambung Roso nggak pernah menawarkan itu. Dan nomor saya hanya 1, 081 21 77 17009. Selebihnya bukan nomor saya. Nanti saya jelaskan, ya, ritual atau caranya saya jelaskan. Sekaligus dengarkan pemahamannya di video berikut ini. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah
wa hadza matlabi ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin ya robbal alamin. Sedulur sambung rasa, saya doakan yang sedang melihat tayangan saya hari ini, yang lagi dilanda masalah, dimudahkan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang lagi banyak hutang, diberikan kemudahan untuk membayar hutang-hutangnya. Yang lagi sakit, saya doakan diberikan kesembuhan dari segala penyakitnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, sedulur sambung rasa, kali ini saya ingin berbagi paham. Kali ini dalam tayangan saya ingin mengedukasi sedulur sambung rasa untuk lebih memahami tentang apa itu dana gaib dan bagaimana sebenarnya ritual-ritual yang selalu dilakukan oleh oknum dukun-dukun pesugihan, ya. Dan seringkali saya sudah membuat tayangan seperti ini beberapa kali dengan tujuan yang utama agar sedulur sambung rasa mampu merubah kehidupannya, mampu mewujudkan apa-apa yang menjadi keinginannya dengan cara yang sangat sederhana, dengan cara yang tepat, dengan cara yang sangat bisa dan mudah kalian semua lakukan, baik itu non-muslim, muslim, atau mereka-mereka yang berkeyakinan lain, ya. Dan jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah mengijazahkan tentang ilmu kekayaan sejati. Kali ini saya akan memberikan penjelasan yang dimana seringkali menjadi kontroversi dalam dunia gaib, dimana kontroversi itu bukan lagi karena yang baik atau positif, tapi negatif, ya. Ini adalah ritual dana gaib, uang gaib, atau dana hibah. Nah, jadi saya tidak bermaksud menyinggung, ya, pihak manapun, tapi dalam video kali ini saya akan menjelaskan agar sedulur sambung rasa tidak menjadi korban penipuan dana gaib, dana hibah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alibinya bahwa dengan uang seperti ini sedulur sambung rasa bisa mendapatkan uang 100 kali lipat dari sedekah yang diberikan, ya, mahar yang diberikan. Nah, mudah-mudahan yang lihat kali ini adalah mereka yang belum menjadi korban dukun paranormal abal-abal tersebut, ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya buat kalian dukun pesugihan dana gaib, ya. Lihat tayangan saya, jangan tersinggung, jangan berkecil hati, jangan berpikir bahwa Ki Sambung Rasa itu merusak sandang panganku, ya. Carilah uang yang halal, sedulurku, ya. Saya kasihan dengan sedulur sambung rasa yang memang benar-benar membutuhkan pertolonganmu, tapi engkau manfaatkan kesusahannya, kesedihannya dengan jalur-jalur instan,
Di sini saya tekankan sedulur sambung rasa semua, termasuk mereka yang baru melihat tayangan saya. Di dunia ini tidak ada cara instan. Semua berproses. Ya, maka saya seringkali memberikan saran pada setiap kali video saya. Jika kalian ingin sukses, maka nikmati proses, jangan banyak protes. Ingat, jika kalian semua sedulur sambung rasa ingin meraih kesuksesan, ingin mewujudkan kesuksesan, maka nikmati proses, jangan banyak protes. Ya, ini quote saya. Jadi sedulur sambung rasa jangan gagal paham tentang hal ini. Ya, banyak sekali mereka yang berharap instan. Ingat, innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang diberikan Allah, yang diajarkan Allah untuk kita, kodrat manusia, itu bukan dengan cara instan, saudaraku. Ingat, Allah menyempurnakan manusia itu sendiri, hidup, bukan dalam waktu 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Bukan. Kun fayakun itu proses. Ya, manusia disempurnakan dan dihidupkan, ya, dilahirkan di dunia ini dalam waktu, bukan dalam waktu 1 jam, 1 minggu, 1 bulan, tapi 8-9 bulan. Kalau ada kalian yang ingin merubah hidup dalam waktu 1 minggu atau mendapatkan uang sekepok dalam waktu 1 jam, artinya kalian tidak cerdas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kiaiku, ulamaku. Mungkin pemahaman saya ini dangkal, salah. Mohon maaf karena kebodohan saya. Tapi di sini saya hanya mengingatkan, berusaha untuk selalu memberikan edukasi bagi mereka-mereka agar tidak terjerumus dari iming-iming dukun-dukun paranormal, abal-abal, oknum, ya, karena paranormal dukun itu ada yang asli. Ingat sedulurku, nggak ada instan, semua berproses. Orang yang kaya, orang yang hidupnya bahagia, mereka melalui proses-proses yang tidak mudah, yang tidak gampang. Mereka melalui dengan proses yang cukup berat, menempuh beberapa waktu. Meskipun dalam perjalanannya Allah memberikan keajaiban dalam waktu cepat atau instan, tapi bukan seperti sulap bim salabim langsung keluar, bukan. Jadi kun fayakun itu bukan seperti kun fakana. Ini ada bedanya. Ya, kun fayakun itu proses. Dalam pemahaman saya yang mungkin saya bodoh, terdangkal karena saya nggak pernah mengenyam bangku pondok pesantren dan pemahaman bahasa Arab. Dari kata kun fayakun, ini kalau saya maknai ya, mohon maaf kalau saya salah. Ini untuk pemahaman agar kita sedikit bisa mengedukasi pikiran kita sendiri. Dalam pemahaman saya, kun fayakun, kun itu terjadi, maka terjadilah. Fayakun, maka terjadilah, atau makanya nggak ada, tapi terjadilah. Kun, terjadi, terjadilah. Tetap itu ada jeda 2 kata, fase kata. Kalau seandainya tanpa yang kedua, kun, itu maka bisa dipastikan juga langsung terjadi. Tapi di sini kun fayakun. Ada 2 kata, di mana yang kedua itu adalah berproses untuk meraih yang kedua. Kun milik Allah, fayakun milik manusia itu sendiri, hak manusia itu sendiri. Tapi proses setelah Allah memberikan kun terjadi, maka akan terjadi, maka terjadilah. Nah, maka terjadilah itu tergantung manusia itu sendiri mau melakukan, mau berikhtiar, mau meyakini kuasa Allah, maka terjadilah. Ya, bisa dipahamin. Mudah-mudahan pemahaman saya ini tidak menyebabkan sedulur sambung rasa gagal paham. Semua subscriber saya, lover Kisah Sambung Rasa, netizen saya doakan agar tidak gagal paham dan bisa memahami pemahaman ini dengan betul-betul
pikiran yang jernih. Biar apa? Tidak menjadikanmu lebih bingung sehingga kedangkalan pikiranmu menyebabkan kalian semua akhirnya anti dengan pemahaman-pemahaman yang baik, inputan-inputan yang harusnya jenengan semua, kalian semua terima, biar Anda tolak karena kedangkalan. Maka untuk belajar, mempelajari satu pelajaran ilmu, ya, kalau kita ingin sukses, kita harus berilmu. Orang berilmu akan mudah meraih kesuksesan, sedulurku. Termasuk apa yang saya sampaikan, saya ijazahkan, ini adalah sebagian dari ilmu. Ini adalah ilmu, ya, masih sebagian karena masih banyak lagi yang datangnya dari Allah, ya. Jadi kalau kepingin kita sukses, kita harus berilmu. Ada ilmunya, ada tata caranya, ada rahasianya yang harus dipahamin. Bukan terus bling terjadi. Melakukan zikir untuk menarik uang, kok nggak dapat gimana? Protes. Namanya protes. Kalau kalian protes, tidak bisa menikmati protes, maka kalian tidak akan meraih kesuksesan sesuai yang kalian harapkan. Ya, karena kita nggak pantas protes. Semua itu apa kata Allah. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Kita nggak bisa ngoyo, kita nggak bisa maksa Allah, nggak bisa. Kita manusia hanya berdoa ikhtiar, pasrah ke Allah. Karena Allah memberikan solusi buat kalian termasuk saya ketika kita mengalami masalah. Dalam ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qablihi ayatiyakumul azabu sumalatun syurun, katanya Allah. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berpasrah dirilah kamu kepadanya sebelum azab menimpamu dan kamu tidak lagi bisa ditolong. Ini sedulurku, ya. Jadi sedulur sambung rasa harus memahami ini. Kembali ke Allah itu apa artinya? Nggak ada ceritanya orang sukses, orang bahagia itu jauh dari Tuhan, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ridho Allah. Nggak ada. Yang ada aja orang-orang yang sok bahagia. Yang ada hanya orang-orang yang sok kaya tapi sebenarnya banyak utang. Sebenarnya banyak utang tapi kita nggak paham. Ya, gayanya aja parlente. Wah, ya kan, emasnya banyak, mobilnya banyak, ya, ternyata hasil korupsi. Ya, korupsi. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada hidup kita. Maka bagi kalian yang sudah melihat tayangan ini sudah jadi kehendak Allah. Ya, jadi kehendak Allah. Sudah saya sampaikan balik wani walau ayat. Saya sampaikan kabar baik walau satu ayat. Jika kalian tidak meyakini ayat ini, berarti kalian mendustakan ayat Allah. Maka naudzubillah min dzalik, bagi kalian mendustakan ayat Allah, maka azab yang akan datang. Di sini sedulur sambung rasa yang lagi kesusahan melihat tayangan saya, ini belum azab. Kalian masih dalam peringatan Allah, masih diperingatkan Allah, belum azab. Santai aja, seluai bro, insya Allah akan terbantu. Ya, saya akan membahas tentang benda gaib ritualnya. Itu banyak dilakukan, mulai dari harus dengan menggunakan serangkaian ritual khusus. Nanti endingnya itu disuruh menyembelih kerbau atau sapi. Yang ininya di awal murah 300.000 atau 150, nanti diangkat, kalian dirangsang lagi, diiming-iming. Karena orang secara psikologi, orang itu ketika tertekan, diiming-iming kurang dikit, ya, dirangsang, maka dia akan pasrah karena merasakan kenikmatan. Nafsu diangkat. Orang ketika nafsu itu sudah seperti blank, orang seperti terhipnotis, ya. Jadi merasa aku terhipnotis, bukan karena kalian nafsu. Pikiranmu akan tertutup karena nafsumu, sedulurku. Ya, 300.000, kemudian oke, ini sudah mau kelihatan nih uang gaibnya, dana gaibnya, hak Anda. Berapa keluarnya? Cuman 350 juta. 305 juta atau 500 juta. Wah, kalian sudah bingung. Terus gimana ini? Sabar dulu ya, 1 minggu lagi. Ya, seperti itu kan biasanya. Setelah itu dicoba, diproses lagi. Waduh, ini harus sampean, saya butuh ritual lagi, biaya dari 350 atau 300.000 diangkat lagi. Berapa? 2,5 juta. Nanti setelah itu baru udah bisa langsung saya transfer. Jangan lupa ya nak. Nah, biasanya nak gitu ya, Ki. Nah, jadi jangan percaya namanya ustadz, kiai, gus.
ki ya, yang abal-abal, percaya sama kiai, ustadz, gus yang mereka ada di pondok pesantren, yang mereka benar-benar diakui itu adalah alim ulama ya, bukan yang seperti kelakuan saya karena saya bukan alim ulama ya, saya suka jaro-jaro, saya suka ya anggap aja sarkup santri kuburan kan gitu ya, menyembah kuburan nggak apa-apa, anggap kayak gitu nggak apa-apa, yang penting niatku nggak di situ ya. Allah melihat niat kita, bukan kelakuan kita. Perbuatannya mencerminkan keburukan, tapi hatinya tulus karena Allah ya, ke Allah. Mereka melihat saya bakar dupa keburukan, tapi saya ke Allah. Nah situ ya, wis karepmu whatever, mikir apa tentang itu, kembali lagi dirangsang. Itu metode yang bagi saya artikan itu adalah rangsangan. Satu rangsangan stimulus itu akan membuat kita bernafsu, akan menekan tombol nafsu kita sehingga kita terbutakan oleh nafsu kita, kalap. Oh iya kurang dikit, dipinjamkan. Setelah dipinjam dapat 2,5 juta, baru ditunggu 1 minggu lagi. Nah jangan lupa ya nak, panggilannya nak, biasanya kiai siapa itu bullshit semua ya. Makanya yang nggak cerdas itu kalian yang sudah tertipu seharusnya. Kenapa saya bilang nggak cerdas? Lelek kiai kok pesugihan itu gimana? Kiai itu dakwah, mendoakan kalian, mengayomi kalian, memberikan pencerahan sesuai syariat agama, bukan keurus kongon bakar menyan terus di lokasi-lokasi angker sakral ya, ngepet. Itu bukan kiai, itu bukan, tapi kiai abal ya, itu para sang mental miskin. Nah makanya saya kemarin bilang dalam pengijasan di awal, kekayaan akan datang pada orang-orang yang bagaimana. Ini pertanyaan besar yang harus dijawab, dan kalian tahu jawabannya. Kalian harus tahu jawabannya. Kekayaan sejati akan datang kepada orang-orang yang bagaimana? Kepada orang-orang yang siap untuk menerima kekayaan itu sendiri. Kekayaan orang yang bagaimana? Orang yang sudah bermental kaya, maka dia akan didatangin, dia akan mudah menarik kekayaan sejatinya sendiri. Nah, karena pada hakikatnya Allah sudah menghamparkan rezeki-rezeki gaib di alam semesta ini. Tinggal kalian bisa menerima apa enggak, tinggal kalian sudah pantas menerima apa enggak. Nikmat Allah itu tiada batas dari masalahmu, di luar batas dari masalahmu. Masalahmu itu dikit lebih besar dari apa? Nikmatnya Allah. Allah itu hanya mencoba sedikit, tapi lebih banyak nikmatnya yang diberikan kepadamu. Tapi kalian semua lupa diri ya, bisa jadi termasuk saya. Ini sebagai pengingat saya juga. Kita sama-sama bermuhasabah, saudaraku. Kita sama-sama untuk introspeksi diri ya. Kembali lagi, jadi kekayaan sejati itu akan datang kepada orang-orang yang bagaimana Ki? Kepada orang-orang yang siap menerima kekayaan sejati itu sendiri, yaitu orang-orang yang sudah berada di kondisi bermental kaya. Jadi kalau kalian masih bermental miskin, bullshit sampean bisa kaya. Bullshit kalian bisa kaya. Omong kosong. Ya, tidak bisa. Karena sesuai hukum the law of attraction, hukum ketertarikan. Ketertarikan ini menarik apa-apa yang kita sudah berikan ke semesta, apa-apa yang kita sudah pikirkan, sehingga kita menarik pikiran-pikiran negatif, narik negatif, positif, narik positif. Pingin uang, narik uang. Nah, salahnya di sini mereka seringkali bukan narik uang, tapi narik pemikiran-pemikiran negatif atau masalah. Utangku, 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 utangku. Bukan hutangku loh ya, utangku, hutangku, hutangku. Hutang yang datang semakin menumpuk. Coba sadari. Itu sedulur. Nah, di sini banyak setiap hari itu korbannya berjatuhan puluhan juta. Setelah dia diiming-iming, nanti terakhir, proses terakhir nih ya, yang kedua, kemudian yang ketiga, telepon lagi, nak, ini sudah keluar, cuman harus disucikan. Karena kalau nggak disucikan, maka dipastikan uang itu akan hilang. Tidak bisa difisik, ini saya fotokan. Tapi ini nggak bisa dipegang karena hanya bisa difoto, harus disucikan. Biasanya seperti itu. Nah ini korbannya pasti ngelihat, pasti ini benar-benar komentar kalau nggak percaya. Komentar, itu banyak ini korbannya ini. Dana gaib, pesugihan, dukun, oknum dukun abal-abal. Ya, lalu setelah itu suruh transfer untuk pensucian. Kalian harus
menyembelih 3 kambing atau 1 kambing. Berapa harganya? 10 juta, 11 juta, 15 juta. Transfer saya. Begitu terangsang, kurang dikit bener ini. Dilihatkan videonya, divideokan. Senang udah terangsang. Utah, pinjem sertifikat teman dan sebagainya, kan dikirim, diblokir. Nangis. Istilah wong Jawa, tangisan Cino. Nah, tangisan 1000 malam udah jadinya. Itu yang terjadi sedulurku ya. Jadi hati-hati. Caranya kepingin kaya itu sederhana, gampang, asal mau dan niat. Asal mau dan niat. Ada kemauan, ada niat yang baik, insya Allah Allah akan kabulkan. Jalannya asal bener. Jadi cara kiri kayak model apapun bagi saya bullshit. Ya, tuh di Facebook itu contohnya. Wah, ini cara kiri ya. Tumbal musuh. Bagi saya itu hanya omong doang, omong kosong. Buktikan kalian-kalian yang bisa seperti itu, wahai dukun-dukun hebat ya. Dukun-dukun manapun kalian, monggo dibuktikan sama saya, bukan saya riak. Saya yang memberantas orang-orang yang menyebarkan pembodohan spiritual seperti kalian. Ya. Kalian tidak malah membimbing umat tapi merusak umat. Akhlaknya kalian rusak. Ya, fondasinya syariat kalian rusak. Kalian malah menjauhkan mereka dari kuasa Allah, ya, menghabiskan, membantai keyakinannya kepada Allah. Tapi kalian memberikan inputan yang negatif, percaya dengan Nyai Roro Kidul, Nyai Roro Wetan, ya, Nyai Roro Selatan, ya, bukan seperti itu sedulurku. Kanjeng Ratu Kidul dan sebagainya boleh keyakinan orang Jawa, tapi kenapa harus diajarkan dengan pesugihan? Yang maha sugih itu Allah. Yang maha kaya itu Allah, lainnya miskin. Gak ada di dunia ini orang kaya, yang ada sok kaya. Ingatlah, haula wala quwata illa billahil aliyil azim, gak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah. Ya, yang maha kuat hanya Allah, lainnya miskin. Yang maha pintar, cerdas hanya Allah, lainnya bodoh. Maka mereka yang dicerdaskan jangan sok cerdas, sok pintar. Kalian tetap berawal dari yang bodoh, yang masih bodoh, dan dipintarkan karena Allah. Ya, baik. Setelah itu ketipu, diblokir, nangis. Dah, uangnya hilang lenyap, susah. Ngapain bayar mahal-mahal seperti itu? Sedekahkan. Sedekah itu akan merubah hidupmu. Makanya saya sering bilang, gak ada ceritanya orang kaya gak suka sedekah. Gak ada orang ceritanya orang suka sedekah gak kaya. Pasti kaya. Karena sedekah itu membuat kaya. Lantanalul birra hatta summa tufsidu bima tuhibbun. Kurang lebih seperti itu ayatnya. Kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika kamu tidak membagikan sebagian hartamu di jalanku. Ingat itu. Dan sedekah udah jelas. Allah janji, aku akan kembalikan 10 kali lipat sedekah kebaikan yang kau berikan. Saya kembalikan ke semua sedulur sambung rasa. Percaya Allah atau percaya selain Allah. Kalau percaya Allah, yakini ini adalah ilmu Allah. Percayalah hanya dengan Allah. Manusia yang lain itu belum bisa dipastikan untuk dipercaya, kecuali wali-wali Allah dan rasul-rasulnya. Ya, selain itu tanda tanya besar. Ya, maka sesuai syariat, sesuai tuntunan agama itu yang wajib kita percaya. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus, kemarin ada yang sudah saya rekam tentang mereka yang menjadi korban penipuannya. Dengarkan sekarang, ya, dengarkan. Allah ya Rasulullah. Oke, sedulur samroso, ini saya dengarkan ya. Ini rekaman saya dengan salah satu korbannya. Ini saya sudah rekam waktu telepon. Oke Bu, saya awal dulu dengan Ibu siapa ini namanya? Karmila. Tinggal di mana Bu? Saya dari daerah Sungsang, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oke, jadi Ibu Sumatera Selatan. Sebelumnya pernah mengikuti ritual dana gaib ya? Iya. Oke, berapa kali Bu? 2 kali. 2 kali. Baik, yang pertama? 2 kali. Yang Dengan pertama, siapa? Haji Sulaiman. Haji Sulaiman. Masih ada, saya simpan WA-nya itu. Baik, itu Haji Sulaiman itu Ibu informasi dari mana? Ya, saya lihat di YouTube juga, di Facebook juga sih. Oh, di YouTube-nya aja?
Haji Sulaiman. Di Facebook juga ada. Enggak, Haji Sulaiman ini di YouTube atau di Facebook? Itu suami saya yang ini, mungkin di YouTube kali sih. Ada di Facebook, Oke, ada di sekarang, YouTube biasanya. Dengan Haji Sulaiman itu ditawarkan dana gaib bagaimana? Dengan Iya, uang kan. berapa? Di situ kita dikasih paketnya. Oh, ada Dikirim paketnya. Iya. Baik. Paket berapa? Ada yang 500, 300 juta sampai 2 miliar apa itu. Saya nggak mau ambil yang besar, olehnya kan saya ini cukup bayar hutang. Ini apa? Iya, bayar hutang untuk modal usaha dikit aja, saya cuma 200 juta atau 300 juta kemarin itu. Nah, kita transfer dulu uang apa namanya itu. 1 juta. Jadi saya transfer 1 juta. Nah, katanya uangnya sudah 3 jam dari situ nggak aktif. Terus tuh aktif. Dia bilang, wah dana gaibnya udah cair, cuma mau disucikan dulu katanya. Disucikan. Jadi dia minta transfer lagi uang 3.700.000 Untuk disucikan. Minta kata transfer saya, lagi 3.700.000. itu nanti dikembalikan uang 3.700.000-nya itu beserta duit saya yang 500 juta, 3.700.000 itu dikembalikan. Oh, iya. Jadi saya bilang gini, Ki, saya nggak punya uang, kalau 3.700.000 ini aja berhimpit saya buat makan, kataku. Jadi awalnya 1 juta ya. Iya, jadi Terus anak akhirnya 3.700.000 itu untuk apa? Minta transfer untuk apa? ini untuk pensucian uangnya tadi, Ki. Katanya uang sudah Pensucian uangnya. Ya. pensucian uangnya sudah. Saya bilang saya nggak punya uang kalau 3.700.000, Ki, kataku. Sebentar, Anak sebentar. ada. Bu, Ibu siapa tadi namanya? Carmila. Ibu Carmila ini demi Allah nggak mengada-adain. Demi Allah, untuk apa, Ki, saya mengada-ngada? Karena Kalau saya mengada-ngada, nggak mau ada fitnah, nggak mau ada penipuan. kalau saya mengada-ngada, nggak mungkin lah saya menghubungi Aki. Oke. Nah, minta tolong sama Aki. Ini Ya. karena saya ini merasa apa tuh sudah nggak tahan lagi, Ki. Iya paham, saya paham. Sabar dulu, oke. Saya mau cerita, jangan nangis dulu, Bentar, Bu, Ibu tahu saya Kasian, Kitabul kan? Rasul dari mana? Dari YouTube, Ki. Dari YouTube tentang dana gaib, uang gaib ya, yang sudah saya jelaskan di sana bahwa itu semua adalah penipuan tokoh dan banyak Ya. korbannya, benar. Ibu Ya. hari ini penelpon tentang dana gaib korban ini, menelpon ke 16 orang sudah tertipu hari ini, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti saya akan berikan solusinya. Saya akan berikan solusinya, tapi jangan berharap uang gaib, dana gaib. Karena Iya, itu iya. sama juga orang bodoh yang bergaya seperti itu. Mohon maaf termasuk Ibu, tapi dengan Ibu sudah kenal saya karena kehendak Allah, saya bantu untuk mencerdaskan spiritualnya agar apa Allah merubah hidupnya, ya. Iya, Ki. Baik, asal satu, Ibu benar-benar yakin sama Allah. Karena semua Ya. Nah, terus? yang kedua, saya 1 juta pertama ke rekening anaknya, Haji Sulaiman tadi. Tapi suami saya nggak mau, katanya nggak usah. Ibu sudah dikehendaki Allah untuk bertemu dengan saya, ya. Iya, sih. Jadi dalam hal ini Ibu konsultasi dengan saya. Ini sebenarnya ada niat, ada isi baik Allah untuk keberkahan hidup Ibu dari apa yang tadi saya jelaskan. Karena apa? Saya akan tetap memberikan balikan walau ayat. Saya sampaikan kabar walau 1 ayat kebaikan untuk Ibu dan keluarganya. Ingat bahwa sudah saya jelaskan berulang-ulang di YouTube atau Facebook saya tentang dana gaib, uang gaib. Ya, saya kenapa saya praktekkan seolah-olah penarikan itu seperti itu, kemudian judulnya juga penarikan supaya orang-orang seperti Ibu, orang-orang yang mau ketipu atau yang sudah ketipu itu bisa melihat bahwa semua itu memang rekayasa, semua itu hoax, semua itu penipuan. Meskipun ada, tapi uang itu tidak bisa diapa-apakan. Uang itu hanya ilusi. Tuh, ya. Ilusi. Uang Dengarkan itu ya. rekayasa makhluk-makhluk gaib yang hanya memperlihatkan tapi tidak bisa disentuh, tidak bisa diapa-apakan. Ya, gitu, Ki. Dan alibi, alasan oknum-oknum dukun abal-abal, dukun pesugihan itu pasti dengan berstatement, berasumsi, mengatakan bahwa perlu disucikan,
ada pensucian. Itu alasan apalagi alibinya seperti itu. Jadi uang itu ibu yang diharapkan sudah ada, tapi ini tidak bisa diambil karena harus disucikan. Alasannya seperti itu. Iya. Ya, itu sudah umum. Pasti seperti itu, karena saya selalu menjelaskan metode pelakunya itu pasti merangsang. Merangsang itu artinya apa? Merangsang itu membuat ibu itu kepingin, tertarik. Nah, Kata saya merangsang karena seperti memang yang saya kalau jelaskan sudah tadi ya. merangsang, orang itu pasti apapun dikasih. Ya. Betul nggak? Iya. Sudah nggak, otaknya sudah nggak jalan dalam hal ini. Nah, Gitu loh, Bu. ya. Jadi dia merangsang akhirnya, oh iya disucikan karena sudah diiming-iming ini 500 juta udah keluar, mau keluar, tinggal dulu pensucian. Itu alibi, itu pasti seperti itu. Dia sampai dikirim nih kan bukti dia udah nolong banyak orang itu, dikirim dari WA. Oh, yang dari TKI, dari mana-mana itu dikirimnya ke saya. Nah, itu bohong semua. Itu bisa diedit, itu bisa direkayasa. Mereka-mereka yang di YouTube itu bilang bahwa saya sudah berhasil dengan Aki Birawa, Aki siapa, Ustadz siapa, Kiai siapa, orang penipuan itu memakai nama-nama ulama itu, subhanallah, masya Allah, itu sangat murka nanti Allah sama mereka. Artinya memakai nama Ustadz Kiai itu nggak baik untuk seperti itu. Mereka sengaja memakai supaya ibu juga terpengaruh. Nah, terangsang dengan apa namanya, oh ini Kiai, ini Ustadz, akhirnya yakin ini haji, nggak akan nipu, betul nggak? Pasti pemikiran ibu di situ sama suaminya. Maka karena sudah terpengaruh dengan nama, akhirnya dia yakin. Nah, orang-orang yang untuk sudah berhasil di video itu sebenarnya bukan berhasil dia memang diancam. Ada yang diancam kalau kamu tidak mau video, foto kamu sudah ada di saya, kamu tak santet. Nah, ada yang seperti itu. Nah, akhirnya tak santet itu gampang, sedekah ya. Nanti saya akan bantu doa. Jadi sedekah terserah sedekah di mana. Saya yang akan melindungi atas kuasa dan kehendak Allah. Itu setiap hari ada seperti itu pengancaman dukun-dukun abal-abal. Jadi ibu jangan salah, yang namanya dukun itu pasti ada, paranormal itu ada. Tapi hati-hati, ada yang oknum yang hanya memanfaatkan nama paranormal, ada yang asli. Kalau yang asli, dukun atau paranormal itu nggak akan ada ngancem-ngancem, nggak akan ada menyesatkan orang lain. Yang ada itu akan meluruskan, ya, meluruskan pemahaman seperti saya. Ini akan saya luruskan agar apa? Apa yang menjadi hajat ibu nanti bisa dijabah Allah. Ingat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah, Bu. Ibu mau minta tolong Nyiroro Kidul kayak Nyiroro Utara kayak itu, kalau Allah nggak ngeridhoi, ya nggak akan bisa. Karena kuasa dan kehendak itu dari Allah. Jadi gimana caranya, Ki? Baik, saya akan Ini Ki ya, sebenarnya saya ini sama suami kan ada usaha Ki ya. ya, Sering kirim ini udang ekspor ke Jakarta. ya. Nah, tapi nggak tahu ya, namanya juga nasib. Mungkin kita udah banyak keluar sama anak buah kan. Ini kan kemarin tuh Oke. Selanjut ini curhatan mereka, ya. Jadi banyak korbannya, sedulur sambung rasa. Kalau kalian tidak pandai dan tidak meyakini apa yang sudah saya jelaskan, whatever, sakarapmu terserah kamu, cobaan sendiri. Ya, begini ini beberapa kali saya bikin video itu banyak yang masih percaya loh. Berarti dangkal banget gitu. Ya mungkin dia belum dapat hidayah Allah, anggap saja seperti itu. Tapi mudah-mudahan sedulur sambung rasa yang punya hati, ya, bagikan tayangan ini. Ingat, sekecil apapun kebaikanmu akan berdampak besar dalam hidupmu. Saya ajarkan seperti ini, tata cara, pemahaman seperti ini masih susah loh. Ada sebagian orang yang nggak percaya, nggak yakin, dan nggak mau membagikan. Ingat, kamu berbuat, itu kamu akan mendapatkan perbuatan yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa alayya summa ila rabbikum turja'un, katanya Allah. Sesungguhnya perbuatan kebaikan yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri. Dan sebaliknya, perbuatan kejahatan yang engkau lakukan niscaya akan menimpa dirimu sendiri. Ini di sini, ya, kalian itu ada sebagian yang tidak mau, bahkan malah mencaci, mencibir. Ya itulah sang mental miskin.
minggir dulu ya. Sini saya mengajak semua subscriber, lover, netizen Kisah Sampung Roso untuk hijrah dari mental miskin menuju bermental kaya. Ya. Jadi kayak apa? Banyak yang tanya, terserah mau kayak monyet kayak apa terserah. Artinya apa? Kaya sesuai yang kalian inginkan. Jadi jangan jadi kaum munafikun. Aku nggak butuh kaya-kaya buat apa gitu, sombong dan sebagainya. Ya wis sakarepmu. Kaya apa sesuai mindsetmu. Gitu ya. Insyaallah saya akan ijazahkan, bahkan ada amalan khusus untuk mengundang uang ya, melalui mendatangkan uang melalui di bawah bantal. Ada insyaallah. Tapi ingat, semua berproses, maka nikmati proses, jangan banyak protes. Kalau yang banyak protes, maka kalian berarti belum siap menerima keajaiban-keajaiban yang diberikan Allah kepadamu, karena kalian masih belum pantas. Mereka yang menerima keajaiban, kekayaan sejati itu bagi mereka yang siap kaya. Ya, yang mereka yang sudah siap dan sudah merubah dirinya menjadi sang mental kaya. Yang mental miskin dinikmati masa miskinnya. Makanya saya dulu pernah mengatakan, nikmati susahmu sebelum datang bahagiamu. Dinikmati aja, habiskan masa susahmu sebelum datang bahagiamu. Itu saudara Sampung Roso. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Ya, jadi bagikan tayangan ini, mudah-mudahan yang membagikan tayangan ini dapat keajaiban juga. Karena kebaikanmu menolong orang yang mau tertipu dana gaib, uang gaib di YouTube itu ya, ada kan? Itu hoax semua. Udah nggak percaya silakan buktikan. Mau dia itu hanya dari WhatsApp atau ketemu, coba aja. Nah, semoga ini mencerdaskan dirimu agar kalian bisa sukses, bisa merubah kehidupan dengan cara-cara yang akan saya berikan nanti. Salah satu kunci utama adalah keyakinan. Yang kedua, mau open-minded dan mau melakukan apa yang saya instruksikan. Yang ketiga, hilangkan nafsu atau perasaan ingin instan untuk merubah hidup. Tidak ada. Semua berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh.